Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ferdi Pramono dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 20010622222. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi obat amitriptilin dan furosemid. Untuk kasus, Mr. M berusia 81 tahun, datang ke dokter. Pasien merasakan mudah marah, cemas berlebih, dan sulit tidur. Pasien juga didiagnosa memiliki hipertensi, yang dimana ketika tekanan darahnya dicek, memiliki angka 145/95 mm/Hg. Untuk definisi depresi sendiri, depresi adalah sebuah kelainan suasana hati yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Seseorang yang mengalami depresi bisa merasa sedih, cemas, kehilangan minat, dan juga merasa tidak berharga atau memiliki pemikiran negatif yang berulang tentang diri sendiri, kehidupan, atau kematian. Selain itu, pasien juga akan diduga menderita hipertensi. Untuk hipertensi sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan angka kesakitan dan morbiditas atau angka kematian mortalitas. Untuk hipertensi sendiri merupakan keadaan seorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau kronis dalam waktu yang lama. Untuk ambang batasnya sendiri, seseorang dikatakan lebih ambang batas normal ketika tekanan darahnya mencapai 140/90 mm/Hg. Hipertensi cenderung diturunkan oleh keluarga, lebih banyak pada orang tua, tapi bisa juga ketika pasien berusia sekitar 40 tahun. Untuk terapi farmakologinya atau pemberian obatnya, yang pertama ada furosemid, kemudian ada amitriptilin. Untuk amitriptilin memiliki mekanisme kerja antidepresan trisklik dan bekerja dengan memblokir pengembalian kembali neurotransmitter. Kemudian amitriptilin juga merupakan amina tersier dan memiliki afinitas peningkatan kuat untuk reseptor alfa-adrenergic, histamin H1, dan muskarinik. Obat ini lebih menenangkan dan meningkatkan sifat antikolinergik dibandingkan dengan TCA lainnya. Adapun indikasi obatnya, obat ini merupakan obat untuk pengobatan depresi pada dewasa, nyeri neuropatik pada dewasa, profilaksis dari tension tip headache kronis pada dewasa, dan juga migrain pada dewasa, serta tata laksana enuresis nokturnal pada anak. Untuk dosisnya, 25 mg setiap hari sebelum tidur. Kemudian untuk penyakit yang kronis, dapat dimulai dengan 10 hingga 20 mg setiap hari, ditingkatkan dosisnya dengan 25 mg sampai 7 hari, serta dosis maksimalnya di 150-300 mg per hari. Efek sampingnya, amitriptilin, yaitu gatal-gatal, sulit bernapas, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. Untuk furosemid sendiri, bekerja meningkatkan jumlah urin yang dihasilkan tubuh sehingga membantu mengurangi pembengkakan dan gejala retensi cairan serta membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian indikasinya dari furosemid merupakan obat oral yang digunakan pada dewasa untuk pengobatan hipertensi saja atau dalam kombinasi dengan obat antihipertensi lainnya. Untuk dosisnya, 80 mg per hari untuk dosis awalnya, biasanya dibagi menjadi 40 mg oral 2 kali sehari. Penggunaannya obat hipertensi sendiri atau dalam kombinasi dengan obat antihipertensi lainnya. Untuk efek sampingnya, kram otot, pusing, sakit kepala, hipotensi, lemah lesu, gelisah, gangguan gastrointestinal, saluran pencernaan, gangguan pendengaran, penglihatan, mulut kering, dehidrasi, aritmia jantung yang serius, hiponatremia, hipokalemia, serta peningkatan kadar enzim hati, kolesterol, dan trigliserida, reaksi anafilaksis. Berikut swab dan DRPS-nya. Untuk subjeknya sudah saya katakan tadi.
Mr. M 81 tahun, keluhannya mudah marah, cemas, berlebih, dan akhir-akhir ini sulit tidur beberapa hari terakhir. Untuk objektifnya, tekanan darahnya setelah dicek nilainya tinggi 145/95 mm Hg. Untuk asesmennya, amitriptyline digunakan untuk mengobati depresi, baik endogen maupun psikotik, serta kecemasan yang terkait dengan depresi. Amitriptyline meningkatkan kadar sinaptik, norepinefrin, dan serotonin dengan menghambat pengembalian kembali norepinefrin dan serotonin oleh membran saraf prasinaps di SSP. Furosemid merupakan jenis obat diuretik loop. Obat ini paling kuat apabila dibandingkan jenis obat semacam lainnya. Diuretik loop bekerja dengan cara membuang garam, klorida, dan kalium sehingga membuat zat tersebut akan terbuang melalui urin, sehingga dapat membantu penurunan tekanan darah. Untuk DRPS-nya, interaksi amitriptyline dan furosemid mungkin memiliki efek aditif dalam menurunkan tekanan darah Anda. Anda mungkin mengalami sakit kepala, pusing, sakit kepala ringan, pingsan, perubahan denyut nadi, atau detak jantung. Efek samping ini kemungkinan besar terlihat pada awal pengobatan, setelah peningkatan dosis, atau ketika pengobatan dimulai kembali setelah penghentian. Adapun plan atau rencana yang dilakukan oleh apoteker untuk pasien, yang pertama pemantauan efek samping obat yang terjadi pada pasien, kemudian pemantauan tekanan darah pasien, pertimbangkan pergantian terapi obat bila efek samping obat berdampak buruk pada pasien, berikan dukungan dan edukasi untuk melakukan pola hidup sehat seperti berolahraga dan berhenti merokok, edukasi pasien untuk menjaga pola makan agar tekanan darah lebih stabil, dan terakhir edukasi keluarga pasien agar membantu proses penyembuhan depresi yang dialami oleh pasien. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih, itu tadi penjelasan tentang interaksi obat antara amitriptyline dan furosemid. Saya Ferdi Ray, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.